Berikutnya adalah diagnosis dan akses langsung. Nah, pada diagnosis ini, semua fisioterapis khususnya mereka yang sedang berpraktik harus dengan jelas mendokumentasikan semua status kesehatan dari pasien yang diketahui agar dapat membuat diagnosis yang masuk akal. Lalu, ada pertanyaan penting yang harus diajukan oleh fisioterapis kepada dirinya sendiri, yaitu apakah kondisi lingkungan di tempatnya sendiri itu cocok untuk melakukan intervensi. Maksudnya dia harus melihat kondisi pasien, lalu kondisi dari lingkungan ruang lingkup fisioterapis itu sendiri, apakah tepat untuk melakukan intervensinya sekarang atau apakah harus dilakukan nanti. Oleh karena itu, dokumentasi yang jelas, singkat, dan akurat itu sangat penting. Nah, lalu dalam kasus-kasus akses langsung di mana pasiennya itu belum dirujuk oleh dokter, maka kondisi-kondisi kesehatan yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan itu harus dicatat dan didokumentasikan pada bagian pertama dari catatan. Namun pada diagnosis akhir, fisioterapis tidak boleh mendokumentasikan hanya dalam penilaiannya saja, tetapi dokumentasi itu harus terus dilakukan karena bisa saja ada temuan-temuan fisik, temuan-temuan kondisi-kondisi kesehatan yang pada pasien yang belum ditemukan tapi baru ditemukan saat itu juga. Lalu untuk pencegahan dan promosi kesehatan, banyak terapi saat ini terlibat dengan pencegahan primer, sekunder, dan tersier, dan itu menimbulkan beberapa masalah. Pada pencegahan primer, tidak adanya diagnosis atau penyakit yang muncul. Misalnya jika seseorang fisioterapis melakukan evaluasi dan intervensi untuk klien yang berisiko terkena osteoporosis, dokumentasi informasi patologis harus mencakup mengapa klien berisiko mengembangkan masalah ini dan diskusi tentang konsekuensi potensial. Lalu pada pencegahan sekunder terdiri dari pengurangan durasi penyakit, tingkat keparahan penyakit, dan gejala sisa melalui diagnosis dini. Ini akan berlaku misalnya untuk di individu dengan jenis-jenis penyakit jantung tertentu. Lalu yang pencegahan tersier sendiri terdiri dari membatasi tingkat kecatatan dan mempromosikan rehabilitasi dan pemilihan fungsi pada pasien dengan penyakit kronis dan irreversibel seperti multiple sclerosis. Namun jika dokumentasi kebutuhan dan tujuan intervensi makin dilakukan, maka semakin besar kemungkinan itu akan menjadi standar praktik dari fisioterapis. Lalu sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus di sini. Yang pertama itu ada kasus pasien rawat jalan bernama Ellie McCarthy. Dia lahir tanggal 25 September 1944. Nah, dia adalah seorang perempuan dan pemeriksaan itu pada tanggal 11 Desember 2009. Untuk kondisi sekarang sendiri, pasien ditunjuk oleh Dr. Hall untuk evaluasi dan resep terkait dengan disfungsi punggung bawah. Pasien melaporkan adanya serangan LBP yang tiba-tiba setelah mengangkat beban berat pada tanggal 1 Desember 2009. Pasien meminta saran medis dari Dr. Hull. Lalu 3 hari kemudian, Dr. Hull meresepkan X-ray, mengungkapkan 15.5 DDD sesuai percakapan telepon dari Dr. Hull. Kemudian diresepkan Flexoril dan dirujuk ke fisioterapis. Pasien itu melaporkan riwayat low back pain umum selama 10 dan 15 tahun terakhir. Dia sudah menggunakan berbagai macam antiinflamasi dan beberapa intervensi fisioterapis. Gejala menyelesaikan P1 mol rata-rata. Lalu untuk di sini juga ada riwayat kesehatan masa lalunya, itu dia pernah mengalami NIDDM atau bisa kita bilang non insulin dependent diabetes mellitus. Dan dia juga pernah mengalami anterior cruciate ligamentum kanan. Nah, untuk lalu pada November 2000 dia pernah melakukan operasi. Setelah itu tidak ada komplikasi dan tidak ada batasan pada kegiatan yang terkait dengan operasi ini. Untuk obat-obatannya sendiri, seperti yang tadi sudah diketahui, dia menggunakan Flexoril untuk melemaskan otot dalam
yang terkena oleh low back pain ini. Untuk dosisnya sendiri dia 10 mg 3 kali sehari. Lalu untuk contoh kasus kedua yaitu pasien rawat jalan bernama Lucy Quick. Dia seorang perempuan yang lahir tanggal 24 September 1967. Untuk tanggal pemeriksaannya sendiri adalah 29 September 2009. Kondisi saat ini, pasien mengacu pada diri sendiri. Rheumatoid arthritis dia diagnosis pada tanggal 3 Juli lalu, terutama mengenai tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Bahwa pasien melaporkan perkiraan nyeri baru-baru ini, 4 minggu yang lalu membutuhkan prednison sekitar sebesar 20 mg untuk 1 minggu, dan kemudian penggunaan prednison itu menurun menjadi 5 mg dan telah menyebabkan nyeri, kekakuan, dan penurunan residu pada range of movement pergelangan tangan. Jadi setelah menggunakan prednison itu dia jadi lebih merasakan nyeri, kekakuan, dan penurunan ROM dari pergelangan tangannya sendiri. Untuk riwayat kesehatan masa lalunya sendiri, pasien melaporkan pembedahan artroskopik lutut selama 10 tahun, 2 untuk robekan di meniskal. Obat-obatannya sendiri dia menggunakan Enbrel, anti TNF untuk resep dari rheumatoid arthritis sendiri. Ya, dosisnya itu sebesar 50 mg sekali dalam seminggu. Lalu dia mempunyai riwayat keluarga juga, yaitu pasien mengalami riwayat penyakit autoimun. Pasien mengalami penyakit autoimun dalam keluarga, termasuk penyakit tiroid dan anemia perniciosa. Dan contoh kasus ketiga yaitu pasien rehabilitasi akut bernama Tara Smith dengan jenis kelamin wanita. Dia lahir pada tanggal 19 Juni 1978 dan diperiksa pada tanggal 4 Oktober 2008. Untuk kondisi saat ini sendiri, Tara Smith ini berusia 30 tahun, perempuan yang dirawat di pusat rehabilitasi Haven Utara pada tanggal 3 Oktober 2008. Nah, dia tuh pergi ke rumah sakit pusat rehabilitasi Haven Utara untuk rehabilitasi multidisiplin. Pasien mempertahankan status Asia DC6 spinal cord injury yang tidak lengkap setelah kecelakaan kendaraan pada tanggal 24 September 2008 lalu. Dia dikirim ke rumah sakit North Haven dan ditinggal di sana 9 hari. Lalu sinar X dan MRI itu dia mengungkapkan pasien tubuh C6 non-displaced yang tidak memerlukan intervensi bedah. Rujukan diterima untuk kerah serviks Philadelphia saat keluar dari tempat tidur atau out of bed, ini OOB, tanpa ROM aktif atau pasif, tanpa range of movement aktif atau pasif ke C-spine, dan tanpa pengangkatan berat lebih dari 5 pon. Untuk riwayat masa lalunya sendiri, dia itu riwayat kesehatan masa lalunya pasien menyangkal adanya riwayat kesehatan masa lalu, dan itu dibuktikan dari ulasan grafik pemeriksaannya. Lalu untuk pengobatannya sendiri dari ulasan dokumentasi yang lalu. Lalu untuk pengobatannya sendiri dia menggunakan kolase, yaitu pelunak tinja sebanyak 100 mg dan Tylenol sesuai kebutuhan. Nah, kesimpulannya dari presentasi ini adalah kondisi kesehatan termasuk kondisi saat ini dan riwayat medis masa lalu memberikan fondasi untuk alasan rujukan. Jadi kalau misalnya tidak ada alasan-alasan dan riwayat medis masa lalu yang mendukung, maka tidak ada alasan untuk pasien tersebut dirujuk ke fisioterapis. Lalu informasi medis dan diagnosis yang ditentukan sebelumnya dimasukkan awal dalam laporan evaluasi, karena pentingnya informasi medis dan diagnosis yang ditentukan
sebelumnya dimasukkan awal dalam laporan evaluasi karena pentingnya mereka dalam membentuk pemeriksaan terapis. Jadi jika ada informasi catatan-catatan dokumentasi sebelumnya itu harus dimasukkan ke dalam awal laporan evaluasi karena dia tuh penting untuk membentuk pemeriksaan fisioterapis selanjutnya. Lalu yang ketiga itu informasi dalam bagian itu dia tuh mencakup informasi dan demografi pasien, kondisi saat ini, riwayat kesehatan masa lalu, obat-obatan dan lainnya, misalnya yaitu riwayat keluarga dan perkembangan dari penyakitnya. Dokumentasi informasi kondisi kesehatan tertentu penting seperti kondisi saat ini. Ini termasuk memberikan informasi tentang proses penyakit yang mendasarinya, lokasi kondisi patologis dan perjalanan waktunya. Jadi intinya adalah untuk pencatatan untuk pendokumentasian dari pemeriksaan pasien itu semua hal yang berkaitan seperti informasi umum, kondisi saat ini, riwayat masa lalu, obat-obatan, riwayat keluarga dan perkembangan itu semua harus dimasukkan, dan begitu pula catatan-catatan pemeriksaan sebelumnya, catatan rujukan dari dokter, karena itu sangat penting dan membantu dalam mendiagnosis penyakit dari pasien ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.